Kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 9. Nah, ini soal konsep kembali ya. Komentari pernyataan berikut dengan tanggapan kadang-kadang, kemudian selalu atau tidak pernah ya. Kita mulai pernyataan yang A. Ukuran busur mayor lebih dari 180. Ini mungkin maksud pernyataannya adalah ukuran sudut pusat. Jadi ya, ukuran sudut pusat busur mayor lebih dari 180 derajat. Oke, kita cek aja ya. Kita pakai gambar supaya mudah. Misalkan di sini saya punya sebuah lingkaran. Nah, ini titik pusatnya dari tengah-tengah sini. Lalu, ini adalah titik A, kemudian misalkan ini adalah titik B, ya. Busur AB itu adalah garis melengkung yang berimpit dengan lingkaran yang berwarna biru. Nah, yang di atas ini yang lebih pendek kalau dibandingkan dengan yang di bawah. Yang di atas ini disebut sebagai busur minor, ya. Ini adalah busur minor. Ukurannya itu jelas kurang dari keliling setengah lingkaran, ya. Jadi kurang dari setengah lingkaran. Lalu kalau yang di bawah, nah ini disebut sebagai busur mayor. Ya, Dek ya. Ukurannya ini kalau kita ukur panjangnya ya, itu jelas melebihi setengah lingkaran. Nah, selanjutnya yang ditanyakan di soal itu adalah ukuran sudut pusat busur mayor. Nah, sudut pusat busur mayor itu kalau digambar nanti kira-kira seperti ini. Saya pakai warna hijau aja ya. Oke, ini saya buat garis putus-putus. Nah, ini kan jari-jari, ya kan? Ini jari-jari lingkaran. Sudut pusat busur mayor. Berarti yang menghadap busur mayor. Nah, berarti yang ini sudut pusatnya, ya. Misalkan ini adalah alfa. Jadi saya tulis ini ya. Alfa itu adalah sudut pusat busur mayor, ya. Sudut pusat busur mayor. Mungkin sekalian aja kalau ini alfa, nah kita misalkan di sini beta ya. Nah, beta ini adalah sudut pusat ya, sudut pusat busur minor. Nah, jadi yang menghadap busur minor itu adalah sudut pusat busur minor. Yang menghadap busur mayor ya berarti itu adalah sudut pusat busur mayor. Nah, sekarang kita kembali ke pernyataannya. Ukuran sudut pusat busur mayor lebih dari 180 derajat. Yang namanya busur mayor itu kan panjangnya itu pasti melebihi setengah lingkaran. Kalau setengah lingkaran kalau digambar, nah kira-kira kan seperti ini, ya kan? Nah, ini berapa sudutnya? Sudutnya itu kan 180 derajat. Namanya aja setengah lingkaran. Nah, ini kan berarti garis lurus, ya kan? Nah, artinya ukuran sudut pusat busur mayor itu pasti lebih dari 180 derajat. Tidak mungkin kurang ya dari 180 derajat. Berarti kalau kita diminta untuk mengkomentari pernyataan yang A, ya jawabannya adalah selalu ya, Dek ya. Jadi selalu ukuran sudut pusat busur mayor itu pasti lebih dari 180 derajat. Karena apa? Karena namanya aja busur mayor. Kalau busur mayor ya berarti ukurannya itu kan melebihi setengah lingkaran. Kalau setengah lingkaran sudut pusatnya 180 derajat, berarti kalau melebihi setengah lingkaran, logikanya nanti sudutnya juga melebihi 180 derajat. Ya. Jadi yang A jawabannya adalah selalu. Sekarang pernyataan yang B. Sudut pusat busur minor adalah sudut lancip. Nah, coba kita cek ya. Beta ini adalah sudut pusat busur minor. Apakah ini sudut lancip? Sudut lancip itu kan berarti kurang dari 90 derajat. Ya. Berarti yang namanya sudut pusat busur minor itu bisa berupa sudut tumpul juga. Nah, bisa juga berupa sudut lancip. Jadi kalau misalkan saya punya titik apa ini? A, B, nah berarti di sini C, lalu di sini D ya. Kita buat lagi. Nah, ini adalah sudut pusat busur minor ya. Nah, ini kan kurang dari 90 derajat. Misalkan ini alfa, beta, nah ini berarti gamma ya. Gamma itu kan kurang dari 90 derajat. Gamma kurang dari 90 derajat. Sementara beta ini lebih dari 180 derajat. Ini sama-sama sudut pusat busur minor ya. Berarti bisa jadi sudut pusat busur minor itu adalah sudut lancip ya, kurang dari 90 derajat, atau bisa juga
sudut pusat busur minor itu merupakan sudut tumpul lebih dari 180 derajat. Nah, artinya kalau kita diminta untuk mengomentari, ya berarti ini kadang-kadang, ya deh ya, tidak selalu. Nah, ini kadang-kadang, kadang-kadang lancip, kadang-kadang tumpul, ya. Sekarang yang C, jumlah beberapa sudut pusat ya bergantung pada ukuran jari-jarinya. Jadi tidak ada kaitan antara sudut pusat dengan jari-jari. Ya, ini berarti jawabannya adalah tidak pernah. Nah, tidak pernah. Sekarang yang D, tali busur adalah diameter. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tali busur? Jadi kalau kita kembali ke gambar ya. Kita di sini punya busur AB dan busur CD. Tali busur AB itu adalah garis lurus yang menghubungkan titik A dan titik B. Saya pakai warna apa ya? Warna ungu aja. Nah, ini adalah tali busur AB ya. Kalau saya punya busur CD, berarti tali busur CD adalah garis lurus yang menghubungkan titik C dan titik D. Nah, kalau diameter itu kan garis tengah. Jadi kalau digambar kira-kira seperti ini. Ya, jadi diameter garis tengah itu adalah garis lurus yang melalui pusat lingkaran yang membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama luasnya. Misalkan ini saya beri nama ini A, B, C, D, berarti ini E, ini F ya. Nah, EF itu kan diameter lingkaran. EF adalah diameter. Nah, kebetulan EF ya yang melengkung ini juga busur lingkaran, ya kan? Berarti di sini kita selain punya diameter juga punya busur lingkaran. Busur lingkaran apa? Busur lingkaran EF, ya. Jadi kalau mau lengkap seperti ini. Kita punya busur CD bersesuaian dengan tali busur CD, ya. Kemudian kita punya busur AB. Ini bersesuaian dengan tali busur AB. Lalu kita juga punya busur EF. Ya, bersesuaian dengan tali busur EF. Nah, jadi kalau berupa garis lengkung seperti ini artinya busur ya Dek ya. Ini simbolnya kan garis melengkung. Kalau garis lurus ini adalah tali busur. Nah, jadi ada 3 busur ya kalau di gambar ini, ada busur CD, busur AB, busur EF. Berarti ada tali busur CD, tali busur AB dan tali busur EF. Nah, tali busur EF ini kan berimpit dengan diameter lingkaran, ya kan? Nah, artinya bisa jadi tali busur itu merupakan diameter. Tapi apakah selalu? Ya tidak. Buktinya ini AB, ya kan? Jadi tali busur AB ini kan bukan diameter, tidak sama dengan diameter. Lalu tali busur CD ini juga tidak sama dengan diameter. Yang sama dengan diameter adalah tali busur EF. Jadi istilahnya ini adalah tali busur yang paling panjang. Berarti kalau kita diminta untuk mengomentari pernyataan yang D, tali busur adalah diameter, berarti jawabannya adalah kadang-kadang, gitu ya. Nah, ini kadang-kadang, saya pakai warna merah. Kadang-kadang. Nah, jadi diameter itu adalah tali busur terpanjang. Saya tulis ini ya, diameter. Ini juga sudah pernah ya kita bahas di soal sebelumnya kalau tidak salah, soal nomor 6. Jadi diameter adalah tali busur terpanjang. Tali busur terpanjang pada sebuah lingkaran ya. Oke, jadi yang A selalu, yang B kadang-kadang, kemudian yang C tidak pernah, lalu yang D kadang-kadang. Kalau masih ada pertanyaan, ada yang masih dibingungkan, gitu ya, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.